Hari ini kita akan mempelajari mengenai demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Jadi demokrasi ini ada sistem pemerintahan dengan rakyat. Nah, yang di situ itu rakyat memegang kedaulatan yang tinggi secara langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi ini itu pertama kali itu diterapkan di negara kota Yunani kuno. Secara etimologi, demokrasi ini ada pemerintahan oleh rakyat. Jadi demokrasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini secara langsung dan yang kedua adalah lewat perwakilan. Dalam demokrasi langsung ini, semua rakyat itu dapat berpartisipasi langsung dan dapat mengambil keputusan secara langsung. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan ini, itu rakyat itu memilih wakil-wakil yang dapat menyampaikan aspirasinya dan untuk mengambil keputusan. Salah satu pilar demokrasi ini adanya prinsip trias politika. Nah, ini itu membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama ini ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ini ada yang namanya yudikatif. Jadi ketiga kekuasaan ini itu sejajar ya dan saling mengontrol. Indonesia ini merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya demokrasi dan dapat dikatakan Indonesia ini adalah negara yang menjalankan demokrasi secara baik. Tadi kita udah membahas bahwasanya demokrasi ini terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Lumis, terus Indonesia ini menganut yang mana? Jadi Indonesia ini menganut sistem demokrasi perwakilan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu memilih wakil-wakil, ya kan? Ada DPRD, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita menyampaikan apa-apa, aspirasi itu melewati wakil-wakil pemerintahan. Dalam pemerintahan demokrasi ini yang paling tinggi kekuasaannya adalah rakyat. Oke, jadi mulai kapan sih demokrasi ini mulai dijalankan di Indonesia? Yang pertama ini pada tahun 1950. Pada saat itu Soekarno ini itu menerapkan yang namanya demokrasi liberal, tetapi setelah diterapkannya demokrasi liberal ini itu tidak menghasilkan suatu perubahan yang baik, sehingga diganti lagi nih menjadi demokrasi terpimpin. Nah, pada masa diterapkannya demokrasi terpimpin ini ternyata malah mengakibatkan semakin kuatnya pengaruh komunis, dan pada saat itu puncaknya ini adanya pemberontakan di 30S PKI. Setelah itu berganti lagi nih demokrasi yang kita jalankan. Nah, demokrasi yang kita jalankan setelah demokrasi terpimpin itu ada yang namanya demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi adanya musyawarah. Demokrasi ini itu yang dianggap paling pas untuk diterapkan di Indonesia. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.